pembayaran cicilan yang harus dibayar untuk mobil tua. Jadi begini ya teman-teman, mobil ini Mazda MR ya, saat dulu dijual tahun 93, tentu harganya bakal seharga dengan LCGC kalau zaman sekarang. Ya mungkin dulu terjualnya di bawah 50 juta, entah 20 apa 30 juta, saya juga kurang tahu persis. Tapi mungkin kalau dikonversikan ke berapa kilo beras atau berapa gram emas, mungkin akan mirip-mirip. Nah, seiring berjalannya waktu, sekarang dia sudah berusia 31 tahun, mau 32 tahun. Tentu banyak fungsi-fungsi yang sudah berkurang. Itulah mengapa harga jualnya sekarang jadi 1/10-nya dari mobil LCGC baru. Ya semua mobil tua juga mungkin kondisinya seperti itu ya. Nah, oleh karena itu ketika kita membeli mobil tua dan berharap kondisinya prima, minimal aman nyaman dipakai, maka kita harus bisa mencicil, harus bisa membayar cicilan tiap bulannya agar kondisi mobil ini tetap prima. Tentu cicilan yang dimaksud itu bukan angsuran DP kredit mobil ya. Memang saya lihat di YouTube ada yang bisa DP sekian, cicilan sekian, itu juga cicilnya langsung ke showroom. Dan itu juga DP-nya kalau nggak salah setengahnya gitu. Bukan itu sih yang saya maksudin. Jadi ada harga yang harus dibayar untuk mobil tua agar selalu nyaman. Saya rangkum ke dalam 3 harga yang harus dibayar. Yang pertama, ada harga yang harus dibayar untuk mechanical. Mechanical ini yang mencakup kaki-kaki, tie rod, long tie rod, bearing roda, juga apa tuh namanya, ball joint dan lain-lainnya ya. Nah itu semua pasti sudah memiliki keausan gitu ya. Dan ketika kita membeli mobil tua, sebaiknya user ya teman-teman nyicil sedikit demi sedikit untuk membeli itu. Anggaplah bulan ini saya mau beli ball joint aja, bulan depannya lagi saya beli long tie rod gitu, bulan depannya saya beli bearing roda. Nanti ketika ada rezeki lebih baik, tinggal pasang aja sekalian gitu ya. Karena kalau nunggu dipasang semua kan, beli mendadak semua pasti berat gitu ya, bayarannya lebih besar. Kita nyalain AC biar nyaman. Termasuk juga kayak kabel rem, kabel gas, kabel kopling, itu semua pasti ada masanya gitu ya. Lebih baik selama setahun pertama teman-teman harus cicil semua yang berkaitan dengan mekanik. Ya mudah-mudahan sih kondisi rangka apa namanya, sasisnya bagus gitu ya, jadi tidak banyak PR di situ. Termasuk masalah rem juga. Mobil ini saya pernah ada masalah mas rem. Itu juga kesalahan saya, karena waktu itu harusnya saya mulai mencicil. Misalkan mas rem kan murah ya, mas rem belakang ini. Harusnya saya mulai mencicil, beli mas rem dulu, lalu sambil servis pertama sambil dipasang gitu ya. Sayangnya waktu itu saya tidak kepikiran jauh ke sana. Nah bearing roda juga saya udah beli nih, cuma belum sempat pasang. Ini ada indikasi dengung-dengung dari bearing roda. Lalu yang kedua, ada harga yang harus dibayar untuk kelistrikan.
bicara ini mobil udah lama sekali ya, sudah pasti ada komponen elektrikal yang rusak gitu, atau paling tidak ya kondisi kabelnya dikhawatirkan ada yang digigit tikus lah, termasuk komponen elektroniknya ya, alternator misalkan. Saya pernah pengalaman ini mobil kalau udah pakai AC itu susah banget hidupnya. Dan akhirnya ya karena ini mobil tua, saya belilah ini petunjuk apa namanya, voltmeter digital untuk melihat kondisi pengisiannya bagus atau tidak, termasuk melihat juga kondisi akinya. Jadi pas awal dinyalain itu kelihatan berapa volt. Nah, ketika teman-teman beli mobil tua, alangkah baiknya masalah kelistrikan yang urgent seperti jalur kelistrikan ke apa namanya, ke extra fan gitu, itu juga harus diperiksa karena itu penting sekali untuk menjaga kondisi mesin agar tetap tidak terlalu panas ketika AC jalan gitu. Atau kalau yang pakai electric fan radiator itu wajib diperiksa ya teman-teman. Kebetulan mobil ini kipas radiatornya masih pakai tali kipas atau fan belt, jadi minim perawatan. Nah, terus masalah sekring juga di sini kan ada banyak sekring. Itu juga harus dicek. Kalau bisa itu sekring teman-teman dicatat jumlahnya berapa. Misalkan yang 15 ampere berapa, 20 ampere berapa. Belilah teman-teman 2 kalinya. Murah kok itu. Nah, itu nanti teman-teman langsung aja ganti semua, sisanya buat cadangan. Itu saya pernah juga ada fungsi mobil yang hilang karena sekringnya mati. Oke, kita persiapan belok kanan karena mau isi ban, mau isi angin. Sebelah mana ya, saya agak lupa ini.
kipas radiator yang pakai motor elektrik, ganti aja satu jalur dulu gitu ya. Dipastikan bahwa jalur dari aki atau dari komponen tertentu ke motor elektrik itu aman. Itu yang kedua. Yang keempat, yang ketiga, ada harga yang harus dibayar untuk mesin. Secara ya teman-teman, ini mesin umurnya udah seumuran generasi 90-an gitu. Otomatis untuk kondisi prima ya kita harus perbaiki sedikit demi sedikit. Paling tidak, kalau beli mobil tua kita nggak pernah tahu perawatan sebelumnya itu sebagus apa. Jadi harus banyak sharing-sharing dengan yang sudah pengalaman, sambil dicicil, ya minimal dipersiapkan langsung untuk ganti oli. Karena ini mobil masih pakai platina, dicicil tuh spare part seperti platina, oil, lalu fuel pump. Itu kalau bisa dicicil sedikit demi sedikit, meskipun belum langsung dipasang gitu. Terutama fuel pump untuk yang mobilnya pakai fuel pump motor gitu, ini kan juga sudah modif pakai otak gitu ya. Itu sebaiknya sih dipersiapkan ada cadangannya. Jadi kalau tiba-tiba mogok karena fuel pumpnya rusak, tinggal ganti aja, itu simpel. Nah, untuk mesin juga paling tidak saat ganti oli itu sekalian aja tune up, sambil tanya ke bengkelnya kira-kira baiknya ke depan dipersiapkan apa. Dan jangan lupa, yang paling utama adalah bagus nggak bagus mobil tua, lebih baik teman-teman langsung jadwalkan untuk korek radiator. Itu sangat penting karena jangan sampai mobil overheat karena masalah radiator. Nah, dari ketiga ada harga yang harus dibayar tadi, baik itu mekanik, electrical maupun mesin atau engine. Kalau saya menyimpulkan bahwa minimal setahun pertama itu kita harus punya dana spare, punya dana yang harus dikeluarkan sebanyak 500.000 minimal. Meskipun misalkan teman-teman di bulan tersebut tidak ada nih mobil bermasalah gitu ya, tidak ada perlu ke bengkel, tetap cari yang kira-kira bisa dibeli gitu. Mau itu fuel pump, mau itu masalah mekanik kayak tie rod, ball joint, bahkan lampu gitu ya, itu belikan saja. Jadi jangan sampai teman-teman tiap bulan tuh nggak ada pengeluaran sama sekali untuk mobilnya. Itu juga fungsinya buat memudahkan ketika nanti ada trouble, kita lebih punya persiapan dibanding mendadak nyari gitu. Kalaupun ternyata kita punya spare partnya,
lalu ada trouble di luar, dan kita belum sempat sama sekali ke bengkel, ya setidaknya kalau kita ada masalah di jalan tinggal nyari bengkel, ini spare partnya, itu lebih nyaman dibanding kita mendadak pikir aduh nyari spare partnya kemana gitu. Termasuk juga kadang mobil tua itu di depannya nggak pakai kaca film ya, ini saya baru pasang kaca film, alhamdulillah sekarang nyaman, anget gitu ya, di sininya nggak terlalu panas, tadinya panas banget. Jadi kalau dibilang bahwa pelihara mobil tua itu ribet, dikit-dikit ke bengkel, dikit-dikit beli spare part, ya emang begitu. Kalau nggak mau kayak gitu ya teman-teman silahkan ambil aja kredit mobil baru gitu ya. Servis nggak servis 4 juta, tapi enak gitu, nggak takut ada apa-apa di jalan. Rusak nggak rusak, tune up minimal ada uang 1 juta sampai 2 juta, pajak 3 jutaan, ya itu pilihan. Saya pun kalau mampu maunya begitu. Cuma sekarang mampunya seperti ini, ya saya nikmatin dah, dan harus saya sisihkan tiap bulan itu minimal 500.000 untuk mobil ini selama setahun minimal. Kalau udah lewat setahun sih mungkin bisa aja berkurang, atau bisa aja bulan ini dibelanjakan, bulan depan nggak usah gitu. Tapi kalau untuk setahun pertama saya sarankan teman-teman bener-bener harus nyicil, jangan nunggu masalah gitu ya. Dan selama saya pakai mobil ini udah 10 bulan ya, nggak tiap bulan banget sih aktualnya gitu. Kalaupun tiap bulan, kalau dihitung itu nggak sebesar nyicil mobil baru. Cuma ya tetap ada pengorbanan di antara nyawa. Makanya untuk meminimalisir pengorbanan waktu yang lebih panjang, itu tiap bulan itu harus nyicil apa-apa yang penting, urgent gitu. Ya tetap semangat buat para pecinta mobil tua yang memakai mobil tuanya memang untuk kebutuhan, bukan sekedar gaya. Saya sendiri alhamdulillah ya, ini konongol punya mobil tua itu intinya buat memudahkan antar gitu kan. Kalau anak udah agak repot. Kayak kemarin ikut lomba mewarnai gitu ke Cirebon, itu kan kalau naik elep gitu repot. Naik motor juga apalagi musim hujan, alhamdulillah setelah ada mobil ini sangat dimudahkan sekali gitu ya. Utamanya tetap bersyukur dan nikmatilah masa-masa nyicil mobil tua. Nyicil tapi bukan angsuran bank gitu ya. Ini udah mau sampai. Sabar. Ya kurang lebih segitulah jenis angsuran mobil tua yang harus dipersiapkan buat teman-teman user mobil tua. Tetap semangat dengan mobil tuanya ya. Intinya kalau teman-teman ada rezeki lebih, upgrade ke yang lebih baru ya alhamdulillah gitu ya. Karena yang namanya barang tuh jangan terlalu disayang, jangan terlalu disia-siakan juga. Ya tetap kita syukuri. Kalau emang ada orang yang punya mobil tua ujung-ujungnya dijual ya biarin aja, nggak apa-apa. Tapi ada juga yang benar-benar dia merawat karena suka ya,
bagus gitu. Jadi apapun yang kita punya, apapun yang sekarang kita miliki, ya kita syukuri. Saya sendiri bertekad ingin tetap memakai mobil ini sebelum akhirnya saya bisa punya Mazda 2. Sebagai penutup, mari kita matikan mobil ini. Kita matikan dulu coolernya. Lalu kita matikan fan. Langsung fan juga bisa aja sih. Alhamdulillah masih kondisinya sehat selalu lah. Mudah-mudahan waktu itu hasil servis alternatornya awet. Oke, kita matiin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.